Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang ataupun siang ya, dimanapun anda berada. Kembali lagi menjelang tanggal 2000 alarm motor ya. Di sini saya baru selesai pemasangan alarm merek MPS Mark ya. Seperti ini, remote-nya ada dua, yang satunya ini cadangan. Yang satunya ini MPS Mark-nya. Nah, saya pakai yang MPS Mark aja. Jadi fungsinya ini kalau gembok tutup itu buat aktifin, gembok buka buat netralin, tombol lonceng buat mode pencarian atau answer back, terus tombol petir ini bisa buat program, bisa buat starter, dan bisa juga buat mode hazard ya, jarak jauh. Nah, saya pakai yang ini. Kalau ini dia ada gembok tutup, gembok buka, dan tombol kontak. Tombol kontak ini fungsinya untuk starter dari remote, juga bisa buat program, juga bisa buat mode hazard. Gembok tutup ini untuk aktifin alarm secara manual ya. Nah, mau otomatis lock ataupun enggak. Kalau gembok tutup ini untuk milih antara silent dan enggak silent. Nah, terus kalau gembok buka ini fungsinya untuk netralin alarm ya. Nah, gembok tutup ini selain untuk ngunci alarm, juga dia bisa untuk anti rampas. Ketika di jalan ada perampasan, motor dibawa kabur, kita masih bisa mematikan motor ini dengan cara pencet gembok tutup satu kali. Nah, sekarang saya coba. Yang pertama untuk starternya ya. Ini kunci kotak udah saya ambil ya. Ini kunci kotak udah saya ambil ya. Buka. Nah, pertama coba saya starter dari remote tanpa kunci kontak ya. Nah, di sini ada tombol kontak, pencet 2 kali. Maka panel hidup ya, kelistrikan masuk, jeda dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala. Nyala tanpa kunci kontak ya. Ya. Untuk cek normalannya, pastikan semuanya dalam kondisi normal meskipun tanpa kunci kontak ya. Klakson sendiri ini udah di-upgrade pakai Denso double tone ya, waterproof. Nah, ini untuk jarak jauhnya normal ya. Sen kiri, sen kanan tetap normal. Untuk lampu hazard tetap berfungsi, ini tetap berfungsi, nggak ada masalah ya. Terus untuk setir samping saya turunin, dia tetap berfungsi normal ya. Ya, mati. Kita naikin, kita terulang dari sini karena kelistrikan udah masuk, bisa ya. Dan untuk hazard dari jauh tanpa kunci kontak ini, pencet dan tahan tombol kontak kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi bunyi ya. Kurang lebih 7 detik sampai bunyi tit. Ini 4 sen berkedip. Oke, untuk mematikan hazard, pencet tombol kontak lagi 1 kali. Nah, matikan kelistrikan total, bisa pencet gembok tutup, maka otomatis ngelock seketika itu juga. Bisa juga pakai gembok terbuka, pencet 1 kali maka mesin mati diiringi suara quick ya. Kalau pingin nggak diiringi suara, bisa pencet gembok terbuka, pencet dan tahan 2 detik lepas. Kalau pingin otomatis ngelock dengan mode silent, berarti pencet gembok tutup, pencet dan tahan 2 detik lepas. Nah, otomatis ini alarm udah ngelock dengan mode silent. Ketika motor kena getaran, maka yang timbul hanya lampu sen tanpa diiringi suara. Tapi remote tetap respon getar dan bunyi ya. Nah, kalau nggak suka remote-nya getar dan bunyi, bisa juga pencet dan tahan gembok terbuka sampai ada notifikasi bunyi atau sampai ada notifikasi lampu nyala yang di remote ya. Kurang lebih itu 6 detik. Nah, ini udah lepas. Maka ketika yang di motor alarmnya aktif seperti ini, saya aktifin ya. Nah, maka yang remote ini cuma respon getar ya dan nyala seperti ini. Nah, lalu ketika di motor di mode silent juga sama. Ini dua-duanya silent tanpa diiringi suara ya. Sorry. Ini sengaja saya nggak terlalu atur sensitif karena supaya nggak sensitif ya. Nah, ya, jadi di sini nggak ada suara, di motor pun nggak ada suara. Tapi ketika ada pembobolan dari kontak, kalau remote ini jauh ya, ketika ada pembobolan dari kontak, maka yang di motor tetap akan teriak, yang akan bunyi keras, dan di remote pun akan respon getar dan bunyi juga ya. Nah, ketika ada pembobolan, meskipun di motor di silent, di remote di silent, tapi ketika ada pembobolan, kalau remote ini jauh ya, maka tetap akan respon getar dan darurat juga seperti itu ya. Dan ketika remote ini dekat, saya kontak on, maka dia akan netral sendiri tanpa harus kita pencet gembok terbuka. Kita coba seperti ini ya. Dia akan buka sendiri ya, bunyi nit. Nah, ini biru ya, starter dia bisa. Oke, saya coba kontak off. Nah, ketika saya jauhin seperti ini ya, maka ini akan ngelock merah
lihat. Nah, ini akan merah ya. Coba Om di kontak on. Nah, sama dia di kontak on ya. Ya. Nah, coba kontak on. Nah, starter nggak bisa. Selama 10 detik dia coba starter seperti itu nggak mau, di kontak on terus, maka dia akan darurat dan di sini juga akan respon getar dan darurat juga. Ya. Nah, oke. Ini ya. Ini nggak bisa. Ketika remote ini dekat, maka ketika kontak di on, otomatis akan ngebuka sendiri ya, netral sendiri, dan motor bisa dihidupin secara normal. Oke. Coba saya ulang lagi ya. Ketika remote kotak-kotak, di sini akan netral, ngebuka, nah baru bisa starter. Oke. Selanjutnya untuk anti rampas. Jadi ketika di jalan ada perampasan, pastikan untuk remote ini jangan sampai digantungin di gojek kontak. Jadi ketika di jalan ada perampasan, amit-amit, kita masih punya kesempatan untuk mematikan motor ini ya, dengan cara pencet gembok tutup 1 kali. Jangan gembok buka. Gembok buka itu hanya mematikan mesin. Tapi ketika kotak di off, otomatis bisa di on lagi dan gak teriak ya. Tapi kalau emang ini alarm smart ya, maka ketika diaktifin full smart ya, meskipun kita mencetnya asal-asalan, begitu mesin mati, otomatis motor tetap akan mengunci dengan sendirinya ya, tanpa harus mencet gembok tutup. Nah, contohnya sekarang saya matiin gembok buka, ya kan? Nah, harusnya kan gembok tutup penuh perampasan, tapi saya matiin gembok buka. Otomatis ketika motor ini di kotak on, dia nggak bisa. Coba kotak off, di off. Nah, di starter lagi dia nggak bisa. Dia nggak bakal mau ya, karena posisinya ini saya jauhin. Nah, kalau sekarang saya deketin, kotaknya di off aja. Ya off aja, off. Nah, terus kita on lagi kayak gini, baru mau. Nah, itulah kalau smart kayak. Jadi tanpa harus mencet gembok tutup, sebenarnya sih gembok buka juga nggak apa-apa, tapi dia nggak langsung teriak. Kalau mencet gembok tutup seperti ini, maka otomatis langsung teriak, mati kan. Ketika ini juga nggak bisa diapa-apain. Nah, ya nggak bisa diapa-apain. Ketika kotak di off, nah, terus on, dalam kondisi baterainya remote ini dekat, maka netral sendiri dan motor bisa dihidupin secara normal. Oke ya. Nah, lalu untuk fitur yang lainnya seperti pengaktifan keyless, semi keyless. Yang dimaksud semi keyless itu seperti ini. Jadi alarm ini kita matiin total ya. Matiin total, tapi mode semi keylessnya itu, semi keyless itu program ke-7 ya. Nah, jadi gembok buka tekan 7 kali. Dan itu ketika remote ini menjauh, ketika ada bobolan, maka motor ini hanya tidak bisa di depan mesinnya ya, hanya tidak bisa di depan mesinnya, tapi alarm tidak bunyi. Karena apa? Diaturnya semi keyless. Tapi kalau remote ini mendekat, otomatis di kontak bisa langsung bisa starter. Nah, itu namanya semi keyless. Jadi alarm nggak bakal teriak karena di fungsinya cuma semi keyless doang. Dan ketika kita pingin dalam kondisi semi keyless, tapi kita pingin aktifin alarm, tinggal pilih mau mode silent apa mode suara. Kalau mode silent tahan 2 detik lepas, maka ini alarm udah ngelock dengan mode silent. Ketika motor digeser, maka yang timbul hanya lampu sen ketika remote ini jauh ya. Ketika pingin mode suara, mencetnya jangan ditahan 2 detik lepas, tapi pencet sekali, maka alarm aktif dengan mode suara ya kan. Kalau kita mau berangkat ya kita tinggal kotak on aja seperti ini, tanpa harus mencet gembok buka ya. Yang penting ini kita dikantongin ya. Nah, starter dia normal. Nah, betul ya. Lalu untuk auto lock ya. Yang dimaksud auto lock, jadi ketika kotak di off lalu kita menjauh ya, remote ini menjauh, otomatis akan ngelock. Tapi kalau remote ini mendekat, meskipun udah di lock kayak gini ya, maka ketika di kotak on dia akan netral. Ketika digeter-geter juga dia tetap akan biasanya cuma ngedip doang ya, cuma ngedip doang. Ya, jadi cuma gini doang. Dia nggak bunyi, nggak bakal bunyi karena posisinya dekat. Nah, dia cuma ngedip kayak gitu aja ya. Nah, cuma ngedip aja karena ini masih dekat. Kalau ini jauh dia otomatis akan teriak. Nah, tapi ketika ini terus-terusan digeter-geter dengan sengaja nih, soalnya kayak gini nih. Ini saya sengaja ya. Nah, dia baru mau karena merasa sangat terganggu seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk cara program semi keylessnya, auto locknya ataupun manual juga bisa. Jadi kadang ada yang bertanya, ini kalau nggak ada remote berarti nggak bisa starter? Bisa. Jadi bisa dimanualin ya. Dan ketika remote ini hilang kan ada cadangan satu. Ketika semuanya hilang ya kan, itu bisa dipesan sama saya, tinggal pesan ke saya. Jadi nanti bisa dikawinin lagi. Tapi nggak seperti pemesanan kayak remote TV ya, begitu beli langsung connect ataupun TV-nya dinyalain kita masukin kode. Ini nggak bisa, tetap kita harus bongkar
atau lepas modul dulu baru kita bisa kawinin seperti itu. Jadi nggak semudah kayak kita beli remote TV ataupun remote AC, kita tinggal masukin kodenya langsung connect. Ini nggak seperti itu ya. Jadi sangat susah untuk dibajak. Nah, lalu ada yang nanya juga kenapa kalau misalnya kita jauhin otomatis nggak mau getar yang di remote misalnya. Tergantung, ini jarak remote ini standarnya itu 50 meter. Kalau lebih dari 50 meter itu berarti bonus ya. Nah, tapi ketika remote ini jauh, tetap yang di motor tetap akan bunyi ketika ada pukulan seperti itu ya. Oke. Dan untuk cadangan itu juga kalau diaktifin dari cadangan, maka ini nggak respon karena posisinya dia cuma cadangan aja, one way ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau remote ini menjauh otomatis ngelock kalau misalnya diaktifin full smart. Kalau diaktifin manual, anggaplah seperti alarm MP2 way ataupun alarm master racing dan lain-lain yang modelnya 2 way aja ya. Tapi untuk yang lainnya nggak ada. Nah, jadi simple. Kalau pemakaian ini tinggal jauhin sama deketin aja. Tapi kalau nggak suka autolocknya ya dimatiin, nggak suka keylessnya dimatiin juga. Jadi manual semuanya. Kalau suka smart key-nya ya tinggal di fullin lagi seperti itu. Jadi kapanpun bisa diprogram dan dimanapun seperti itu ya. Dan bagi Anda yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu ya. Karena alarm dari saya itu udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Khususnya untuk motor Yamaha NMAX seperti ini, dari saya itu udah dirakit seperti ini. Jadi udah berbentuk soket. Lihat, udah berbentuk soket. Jadi pemasangannya udah tinggal colok soket ke soket tanpa harus potong kupas kabel, tanpa harus melukai kabel sedikit pun, ya. Saya jamin pemasangannya sangat mudah. Nanti dari saya udah ada tutorial tertulis dan bergambar lengkap berikut video. Jikalau tutorial saya yang udah dikirim kurang jelas, nanti bisa langsung video call saya. Jadi yang di luar kota ataupun luar Pulau Jawa, jika ada kesulitan nanti bisa langsung video ke saya ya. Ketika ada pemesanan, jadi jangan khawatir. Oke? Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.